maka ini al-ajal itu diulang dalam Al-Quran sebanyak 21 kali. Dia itu adalah batas akhir dari usia, ya. Dan peristiwa ini menandai adalah kematian. Kematian dan kehidupan ini mengacu pada sifat Asmaul Husna dari Allah, yaitu Al-Mumit, Maha Mematikan, dan Al-Hayyu, Maha Menghidupkan. Sehingga kematian dan kehidupan ini adalah suatu penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut disyukuri dan diterima seikhlas mungkin sebagai landasan ketakwaan seorang hamba dalam konteks keimanan. Di tahun 2020 ini begitu banyak kematian, kabar yang kita dengar akibat pandemi, akibat sakit ataupun apapun itu, guru kita yang meninggal, saudara kita ataupun siapapun. Kematian ini adalah sebuah kiamat kecil, pengingat akan suatu adanya tujuan hidup kita dan juga pengingat akan dosa-dosa yang kita lakukan ini. Banyaknya berita kematian jangan sampai menumpukan hati kita akan kemauan kita untuk bertobat. Nah, silakan Pak Ustadz Syafiq Izzah, waktu dan tempat kami berikan. Terima kasih. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Terima kasih kepada neurologi mengaji ya. Anda ucapkan kepada semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Jangan pernah merasa kuat karena fisik kita. Karena ilmu yang kita pelajari. Karena terkadang perasaan itu mengantarkan kita untuk tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Jangan seperti Qarun yang tatkala diperintahkan untuk berbuat baik, bersedekah dengan hartanya. Apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat seperti ini karena ilmu yang ada pada diriku. Yang akhirnya Allah membinasakan dia bersama semua harta dan kekayaan. Maka ucapkan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Yang baik dari Allah, yang buruk dari kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Malam ini malam Jumat, tanggal berapa? Tanggal 17 Jumadal Ula 1442 Hijriah. Itulah penanggalan umat Islam yang dilahirkan atas kesepakatan para sahabat. Mereka ditawari untuk menggunakan kalender Persia yang memang pada waktu itu negara adidaya yang ada. Tapi mereka tidak menyukainya untuk menjadi ekor orang-orang Persia. Tatkala musyawarah, mereka dimunculkan ide untuk mengikuti kalender orang-orang Romawi. Mereka pun tidak menyukai. Akhirnya mereka bersepakat bahwa umat Islam tidak boleh menjadi ekor. Bukankah dia umat terbaik yang dikeluarkan untuk umat manusia? Maka akhirnya para sahabat sepakat bahwa kalender umat Islam dimulai dengan hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun tatkala umat Islam menjauh dari agamanya, bahkan lebih bangga dengan budaya dan peradaban non-muslim, akhirnya kita pun tidak tahu. Yang kita tahu malam ini malam tahun baru. Besok tanggal 1 Januari 2021.
Malam ini banyak umat Islam yang menanti perubahan tanggal. Tapi mereka lupa itu bukan tanggalan umat Islam. Silahkan. Yang non-muslim, yang memang kalender Masehi itu milik umat Kristiani, mereka mau berpesta, mau merayakannya, silahkan. Tapi muslim, dia tahu diri. Dengan mengatakan, Ana muslim. Ini masih bulan kelima. Bulan umat Islam, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kalau tema kita ajal semakin mendekat, kapan kita akan bertobat? Sedangkan kita sampai hari ini nggak hafal dengan kalender umat Islam. Bertambah umur kita. Tapi kalender umat Islam nggak tahu. Coba lahirnya, siapa yang tahu lahirnya? Pakai kalender umat Islam. Karena memang umat Islam atau negeri-negeri Islam sempat dijajah oleh Eropa pada waktu itu. Indonesia pun ambil bagian. 350 tahun dijajah oleh Belanda. Yang tentunya Belanda membawa 3G yang mereka inginkan. Gold, glory, dan gospel. Itu yang dibawa. Sehingga selama 350 tahun hilang kalender umat Islam. Tapi alhamdulillah kita semakin ngerti. Kita mau belajar. Malam ini malam yang indah tatkala kita mau belajar agama kita. Semoga Allah meridhai kita untuk menjadi muslim yang lebih baik. Jamaah rahimakumullah. Manusia itu mungkin dilahirkan 2 kali. Yang satu adalah kelahiran yang dirasakan oleh semua manusia. Kelahiran dari rahim ibu. Binatang pun ikut merasakan. Ada kelahiran kedua. Kelahiran yang sangat spesial. Kelahiran yang Allah berikan kepada manusia pilihan. Di mana manusia dilahirkan kembali setelah dia mati. Setelah dia terjebak dalam kumbangan kemaksiatan dan dosa. Setelah dia hidup bertahun-tahun menghamba kepada uang dan harta. Setelah hari-hari dia dipenuhi dengan ambisi dunia. Kemudian Allah memberikan hidayah kepadanya untuk lahir kembali. Untuk menjadi manusia yang tidak seperti kemarin. Allah Jalla Jalaluh mengisyaratkan kepada kelahiran kedua ini di dalam firman-Nya di surat Al-An'am ayat 122. Silahkan dibaca. Surat Al-An'am ayat 122. Nah, ada yang mau baca, dokter? Apa masih di mute? Kayaknya masih di mute. Nah, surat Al-An'am 122. Nah, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika ja'alna fi kulli 122 ya. akabir. Al-An'am Ayat 122. Baik, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ
في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. Yang artinya, dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan, sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir apa yang mereka kerjakan. Subhanallah. Inilah kelahiran yang kedua. Ketika dia mati, tidak pernah memikirkan akhirat dia, yang ada ambisi untuk lebih kaya lagi, berebut karir, berebut jabatan, tidak peduli dengan agamanya. Dia bisa berjalan ke tempat yang jauh hanya untuk mencari harta. Tapi untuk datang ke majelis ilmu, untuk duduk di masjid mengaji, berat sekali buat dia. Tahu-tahu dia hadir kembali. Itu Allah Azza wa Jalla yang menjadikan baginya cahaya. Jamaah rahimakumullah, berbincang tentang umur manusia. Yang kadangkala kalau lahir kembali kita nggak tahu umur berapa dia lahir kembali. Ada yang sampai mati lahirnya cuma sekali. Tapi ada yang dilahirkan kembali tatkala umur 30 tahun. Ada yang dilahirkan kembali tatkala berumur 50 tahun. Tapi ada yang mati dan tidak lahir kembali. Sebagian bangga ketika umurnya bertambah. Bahkan merayakannya. Sejatinya bertambahnya umur manusia itu bukanlah prestasi yang perlu dirayakan. Bertambah umur manusia itu bukan prestasi. Memang bukan pilihan dia. Sebagaimana matinya seseorang juga bukan pilihan dia. Bergantinya tahun juga bukan sebuah keberhasilan. Bukan sebuah keberhasilan yang layak dirayakan. Beda dengan Idul Fitri. Memang ada sebuah usaha yang kita kerjakan selama sebulan penuh. Berjuang. Menahan nafsu. Di malam hari kita sholat. Di siang hari kita berpuasa. Selama 1 bulan penuh, kemudian Allah berikan buat kita hari raya. Disitulah pantas mendapatkan ucapan selamat. Tapi kalau tidak ada yang dikerjakan, lalu dirayakan. Idul Adha juga sama. 10 hari terindah sepanjang tahun. Orang-orang berangkat haji. Tanggal 9 wukuf di Arafah. Tanggal 10 mereka bertakbir, menyembelih kurban mereka, diucapkan selamat atas perjuangan dan pengorbanannya. Tapi bergantinya tahun, bertambahnya umur manusia, itu sebenarnya pengurangan jatah hidup di muka bumi. Semakin berganti tahun, semakin bertambah umur, semakin dekat kita kepada ajal kita. Jamaah rahimakumullah. Kalau bicara taubat, semua hamba ya, hampir semua hamba yang beriman itu ingin berubah. Ingin menjadi lebih baik. Apalagi tatkala semakin tua. Keinginan untuk bertaubat semakin kuat. Berangan-angan untuk husnul khatimah. Dan yang terakhir, dia ingin masuk surga. Namun, kebanyakan kita terlena, lalai,
dunia ini terus berputar. Malam berganti siang, siang berganti malam, saling berkejaran tanpa pernah berhenti. Dan tanpa terasa kita sudah ketinggalan. Kalau mungkin ketinggalan karir, enggak. Kalau kita bicara para dokter, Masya Allah. Mereka adalah orang-orang yang terhormat di masyarakat. Mereka adalah orang-orang yang berjuang. Bukti keseriusan mereka, kesungguhan mereka, mereka jadi dokter. Bahkan mereka dapat menjadi dokter spesialis. Bahkan naik lagi menjadi guru besar, menjadi profesor. Subhanallah. Tapi dalam urusan agama, terkadang sebagian ketinggalan. Nggak terasa ketika dia melihat ubannya sudah semakin bertambah. Dia melihat keriput di wajahnya. Mungkin angka atau digit di rekening dia bertambah. Tapi hafalan Quran dia nggak pernah bertambah. Bahkan sebagian nggak bisa baca Quran dengan baik. Bahasa Inggrisnya bagus. Secara keilmuan jangan ditanya. Tapi Quran yang bakal memberikan syafaat pada hari kiamat. Yang memberikan syafaat di alam kubur. Itu nggak pernah hatam dia. Mungkin ada yang hatam. Tapi hanya hurufnya yang dia baca. Dia tidak memahaminya. Seakan-akan Al-Quran ini ya hanya sekedar untuk ritual. Dibaca diambil berkahnya. Naam. Al-Quran itu penuh dengan berkah. Kitabun anzalnahu mubarak. Tapi di situ ada hidayah. Cahaya yang menerangi kehidupan kita. Kalau kita ingin lahir kembali, itu Quran dibaca. Ya, namun sebagian masih menunda. Iya Ustaz, nanti. Besok, lusa, pekan depan, bulan depan, tahun depan. Tadi Dr. Henry menyebutkan. Tidak sedikit kawan handai taulan yang mereka sudah meninggal dunia. Dan tidak pernah bertambah hafalan Quran. Nggak pernah naik ilmu agama. Kalau urusan dunia jangan ditanya. Bahkan banyak harta yang dia kumpulkan, namun dia tinggalkan semuanya. Ketika ajal menjemput, siapa yang akan mendampingi dia di kuburan? Kalau dia punya rumah sakit, mungkinkah rumah sakit itu akan bersama dia di alam kubur? Ditinggal. Kalau dia punya gelar, mungkinkah gelarnya akan mendampingi dia di dalam kubur sana? Nggak ada. Anak pun akan meninggalkan. Haibati fillah. Kematian itu datang tiba-tiba. Berapa banyak orang yang keluar dari rumahnya berdiri. Dia mengancungkan bajunya. Dia menyisir rambutnya. Dia ambil parfum, dia pasangkan di tubuh. Dia keluar dengan mobil atau motor, dia naik sendiri. Tapi pulang, tidak seperti ini dia berjalan. Dia masuk ke rumahnya seperti ini. Kancing bajunya dia tidak bisa melepasnya. Mobilnya pun dia tidak bisa menyetir. Parfumnya dia tidak bisa mengenakan sendiri. Dia sudah terbujur kaku menjadi bangkai. Dan itu akan dialami oleh semua manusia. Namun kenapa kita masih menunda untuk kembali kepada Allah? Untuk lahir kembali. Luqman Al-Hakim. Yang Allah ceritakan tentang dia dalam Al-Quran Al-Karim. Ada sebuah surat namanya surat Luqman.
Coba nanti dibaca. Ibn Abi Dunya dalam kitabnya Qisarul Amal, beliau menyebutkan bahwa Luqman pernah berpesan kepada putranya, "Ya bunayya, la tu'akhirit taubah." Wahai ananda, jangan menunda taubat. Fa innal mauta ya'ti baghtah. Karena sesungguhnya kematian itu datang tiba-tiba. Apakah kita berpikir karena seorang dokter yang dia punya ilmu bagaimana menjaga diri dari penyakit, dia juga tahu resep-resep yang dapat meremajakan diri, menguatkan tubuhnya, memberikan energi kembali. Iya, dia tahu itu. Apakah kemudian dokter itu lebih panjang umurnya dari orang lain? Dia nggak akan dapat menambah 1 menit dari umur. Idza jaa ajaluhum yastakhiruna sa'atan wala yastaqdim. Udah selesai. Kalau datang waktunya, selesai semua. Hibbati fillah. Ibn Sammah, salah satu ulama salaf ya. Ini kita bicara taubat ya. Dia pernah datang, duduk suatu hari dia di satu tempat, kemudian dia mulai menghisap dirinya. Dia menghitung umur berapa anak sekarang ya. Insya Allah orang-orang sekarang hafal kelahirannya, tapi bukan hijriyah, masehi yang dia hafal. Dia duduk, introspeksi diri, kok ternyata umurnya 60 tahun. Lalu dia menghitung harinya. Ternyata jumlah harinya adalah 21.500. Ingat, ini hitungan hijriyah. Harinya bukan hari masehi. Ada perbedaan. Setahun dalam pandangan Islam dan setahun dalam pandangan kalender yang lain. Dia hitung. Jumlah harinya 21.500. Lalu dia teriak. Dia mengatakan, "Ya wailata alqal malik biwahidin wa ishrina alf dam." Ya Allah, celaka aku ini. Di mana aku berjumpa dengan Allah Azza wa Jal dengan dosa sejumlah, dia sebutkan 21.000 dosa. Kalau tiap hari berbuat dosa, 1 dosa. 21.000 dosa. Kita tahu semua Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga bukan karena 5 dosa, bukan karena 10 dosa, bukan karena 100 dosa, bukan karena 1000 dosa, tapi karena 1 dosa. Ini waktu kita untuk introspeksi diri. Maka Ibn Sammah mengatakan, "Fakaifa wa fi kulli yawm 10,000 dam." Gimana kalau setiap harinya 10.000 dosa? Itu. Kemudian disebutkan dia meninggal dunia setelah menghisap dirinya. Wallahi sahih. Hibbati fillah. Sebagian ulama memberikan arahan kepada kita. Kalau setiap hari engkau berbuat dosa, engkau lemparkan 1 batu ke rumah. Coba cari 1 kamar. Kalau engkau punya rumah yang besar, ada kamar kosong, engkau lempar. Tiap berbuat dosa, lempar 1 batu ke kamar. Kira-kira setahun, rumahmu akan penuh dengan batu. Tapi kebanyakan kita lupa dengan dosa kita. Bahkan lebih banyak lagi yang nggak tahu kalau yang dia perbuat adalah dosa. Berapa banyak orang yang bertahun-tahun melakukan riba umpamanya. Melakukan transaksi riba. Tapi biasa aja. Dia nggak merasa dosa. Meninggalkan perintah Allah biasa aja. Kenapa? Nggak ngerti dia sama agamanya. Dia tahu dengan aturan sebagai seorang dokter. Dia tahu pelanggaran-pelanggaran yang dia kerjakan. Karena dia belajar.
Dia punya sumpah. Dia punya kode etik yang harus dia jaga. Tapi agama memang nggak pernah belajar. Sehingga walaupun belajar, dikit dia belajar. Sholat selama 50 tahun, 60 tahun, dia nggak tahu sholatnya benar apa enggak. Tapi dia tahu cara ngobatin pasien. Dia tahu obat ini cocok buat pasien. Berapa banyak pasien ini yang memuji dokter. Kalau mau berobat ke dokter fulan, Masya Allah. Tapi urusan sholat, kita nggak pernah perbaiki. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Inna rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun. Walam tuqbal lahu sholat. Satu pun sholatnya nggak ada yang diterima. Bayangin. Cuma dapat capek. Lelah. Kenapa? Dia tidak menyempurnakan sholat. Dia asal-asalan sholat. Dia ikut orang yang mazhabnya yang penting sholat. Bukankah Allah menyebutkan fawailul lil musallin? Celaka buat orang-orang yang sholat. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un. Dia sholat tapi lalai. Itu yang penting sholat. Waktunya terserah dia. Rukun syaratnya seenak dia. Plus riya lagi sholat. Jamaah rahimakumullah. Namun sejatinya Allah itu nggak butuh dengan ibadah kita. Allah nggak perlu kita ruku, kita sujud. Nggak perlu Allah sama kita. Allah berfirman di surat Ibrahim ayat 8. Supaya kita tahu nih, hubungan kita sama Allah gimana. Kalau hubungan kita sama tempat kerja kita, itu saling membutuhkan. Saling memberikan manfaat. Memangnya seorang dokter ya, ditawarin kerja ya, tempat ini. Bahkan ditawarin gaji yang lebih besar. Mungkin dia pindah dari rumah sakit lain ya. Memang saling membutuhkan. Kalau dokter itu keluar, rumah sakit ini akan kewalahan. Bahkan mungkin akan ditinggal sama orang. Karena dokter ini bagus. Itu hubungan antar manusia. Kita sama perusahaan kita sama atasan kita, tapi sama Allah Azza wa Jalla, Allah sama sekali tidak perlu sama ibadah kita. Apa kata Allah di surat Ibrahim ayat 8? Nah. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Iya. Kalau semuanya mengingkari nikmat Allah, semuanya Allah itu maha kaya dan maha terpuji, nggak perlu. Makanya Allah tidak pernah memaksa kita untuk masuk ke Islam. Nggak ada pemaksaan. La ikraha fid din. Nggak ada pemaksaan dalam agama. Allah nggak ingin hubungan dia dengan hambanya dibangun di atas keterpaksaan. Karena nggak enak orang dipaksa. Tapi Allah ingin hubungan itu dibangun di atas cinta dan kasih sayang. Kecintaan hamba kepada Allah. Ya gimana kita nggak cinta sama Allah? Semuanya dari Allah SWT. Segala kesuksesan yang kita raih adalah pemberian Allah Jalla Jalal. Makanya sampai Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Andai kata seluruh umat manusia. Dari sejak Nabi Adam sampai manusia yang terakhir. Dan seluruh bangsa jin. Kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Mereka hatinya berada di level orang yang hatinya paling kafir di antara kalian. Paling jahat di antara kalian. Kata Allah, mana qasadalika min mulki syai'a. Itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Dan sebaliknya,
Law anna awwalakum wa akhirakum, ada kata yang pertama sampai yang terakhir. Dari bangsa jin dan manusia. Mereka berada di level orang yang hatinya paling bertakwa. Kalau semua manusia ketakwaannya seperti Nabi Muhammad SAW, kira-kira apa yang akan terjadi di kerajaan Allah? Ma zada dzalika fi mulki syai'. Itu sama sekali tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun. Allah Maha Kaya. Allah nggak perlu sama ibadah kita. Terus kenapa kita disuruh beramal? Innama hiya a'malukum. Itu amalan buat kalian. Semuanya balik kepada kalian. Kalian baik, kalian akan mendapatkan balasannya. Kalian buruk, jangan mencela orang lain, cela dirimu sendiri. Alhamdulillah, Allah tidak butuh kita bertaubat kepadanya. Namun, Allah suka dengan orang-orang yang taubat. Allah selalu membuka pintu taubat bagi hamba. Nggak ada kata terlambat selama hayat masih dikandung badan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Muslim, Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musi'un nahar. Allah membentangkan tangannya di malam hari agar para pelaku dosa di siang hari bertobat. Jangan nunggu besok. Engkau melakukan dosa siang hari malam ini toh. Allah buka itu. Allah bentangkan tangannya. Wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musi'un lail. Dan Allah bentangkan tangannya di siang hari agar kalau ada orang-orang yang berbuat dosa di malam hari kembali kepada Allah. Jangan nunggu lusa, jangan nunggu besok lusa. Jangan. Hatta tatlu asyams min maghribiha. Allah melakukan itu setiap hari sampai matahari terbit dari arah. Jadi kalau kita punya 1000 dosa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan terima kita. Tapi kalau kita punya 100 dosa kepada manusia, dia nggak mau kenal sama kita. Bahkan Allah Azza wa Jalla bukan hanya senang dengan orang yang bertobat. Allah senang sama hambanya yang kembali kepada Allah melipat gandakan balasan. Bahkan dosa-dosa dia yang banyak itu dirubah jadi amal soleh. Jadi pahala. Ini tawaran Allah. Kalau kita mengakui dosa kita mungkin. Kita melakukan dosa kepada pemerintah, ngambil harta, uang negara, lalu kita mengakuinya. Ya, entah apa ya hukuman yang akan diberikan. Mungkin akan meringankan hukuman dia. Ini bukan dihukum lagi, jangan. Allah ganti dosa dia dengan pahala. Kalau 1000 dosa yang dia bawa dan dia mengakuinya kepada Allah SWT, dia bertobat, Allah ganti dengan 1000 pahala buat dia. Allah berfirman di surah Al-Furqan ayat 70. Silakan dibaca. إلا من تاب وعمل وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Subhanallah. Allah ganti kejahatannya dengan kebaikan. Jadi buku catatan yang isinya dosa, ribuan dosa, itu diganti semuanya dengan pahala, dengan kebaikan. Masa masih nggak mau bertobat? Masih mau menunda tobat kita? Ahibati fillah. Menunda tobat ini sangat berbahaya. Karena akan menyebabkan penumpukan di dalam jantung kita. Ya dokter tahulah bagaimana orang yang ada sumbatan dalam jantungnya. Kemudian dia tidak berubah
pola makannya nggak berubah, pola hidupnya nggak berubah, dia semau dia, dokter akan mengatakan bahaya engkau akan tambah sakit. Mau di bypass, mau dioperasi, kalau engkau nggak berubah, maka yang ada serangan jantung. Begitu pula dengan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza aznaba al-'abdu nukita fi qalbi nuqta sauda." Apabila seorang hamba berbuat dosa, maka akan ada nokta hitam di jantungnya. Di hatinya itu ada nokta hitam. Fa idza taba wa naza, kalau dia bertobat, menyesal dan meninggalkan dosa itu, suqila qalbu, hatinya dibersihkan, sehat kembali itu jantung. Wa idza adat zada, kalau dia kembali ternyata nggak bertobat, tapi dia balik berbuat dosa lagi, terus akan bertambah nokta hitam itu yang menyebabkan hatinya tertutup. Padahal dia punya niat, nanti aku akan tobat. Tapi kondisi hatinya udah nggak bisa. Sulit dia akan kembali kepada Allah SWT. Sebagian berbuat dosa itu bukan karena syahwat, tapi karena kebiasaan. Bukan karena nafsu, tapi karena sudah dosa rutinitas yang dikerjakan. Makanya kadang-kadang ada orang yang sepuh ya. Kita kalau melihat, ya Allah, kenapa orang ini kok nggak kembali kepada Allah ya? Udah kebiasaan. Jadi tradisi dan budaya dia berbuat dosa. Yang awalnya dulu dia punya niat, nanti aku akan tobat gitu. Tapi kondisi hatinya udah tertutup. Jangan pernah mengatakan belum dapat hidayah. Carilah hidayah itu. Kejar hidayah. Masa orang menjadi dokter kuliahnya di pertanian? Ya enggak lah. Dia kuliahnya di kedokteran. Begitu pula kalau engkau mau tobat, datang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang niat, semua kembali kepada niat. Terus jemaah, menunda tobat ini yang ditakutkan. Ajal datang dan engkau masih dalam masa penundaan. Masih baru mau tobat. Belum bergerak untuk tobat. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Quran Karim tentang kondisi manusia tatkala ajal menjemput dia dan dia belum sempat bertobat. Di surat Al-Mu'minun, surat Al-Mu'minun, surat orang-orang beriman, di ayat 99 dan 100, Allah menceritakan, semoga kita tidak menjadi seperti dia. Tafadhal. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu qala innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada barzakh, sampai pada hari mereka dibangkitkan. Barakallahu fikum. Iya. Orang kafir tentunya mereka yang paling atas mengatakan ini. Tapi orang-orang beriman yang menunda-nunda tobat, yang dia mungkin sibuk mengejar karir, waktunya dihabiskan untuk melanjutkan kuliah dia. Dari S1 lanjut lagi. Kemudian tatkala dia sudah menjadi dokter, dia sibuk
Dengan praktek di rumah sakit ini, rumah sakit sana, di rumah juga buka praktek. Urusan agama? Nggak peduli. Tadi. Umur 60 tahun, hafalan Qur'annya tetap yang dulu SD. Atau yang dulu SMP. Atau yang dulu SMA. Nggak ada bayangan dia mau nambah hafalan Quran. Sehingga tatkala ajal datang menyebutnya dia ingin dibalikin ke dunia. Apa yang dia inginkan? Menyelesaikan S2 dia? Menyelesaikan S3 dia? Menyelesaikan bangunan rumah dia? Membuka usaha nggak ada yang diinginkan. La'alli a'malu salihan fi mata. Aku akan beramal soleh. Tapi apa kata Allah? Kalla, nggak bisa. Sekarang kita bisa. Sekarang nih, kita bisa. Malam ini kita bisa. Jadi nggak perlu jadi seperti yang diceritakan Allah ini, nunggu ketika ajal menyebut kita. Oh iya, Ustaz. Insya Allah, Ustaz. Besok, Ustaz. Jangan besok. Sekarang. Besok itu belum tentu milik kita. Haibati billah. Di surat Al-Munafiqun, ayat 10 dan 11. Orang-orang munafik ini, Allah, kecintaan mereka sama dunia. Bahkan mereka menjadi budak dunia. Makanya Allah suruh orang-orang beriman, jangan seperti orang-orang munafik. Engkau punya harta. Mau diapakan tuh harta? Ini kesempatan untuk beramal. Di masa pandemi, banyak orang-orang yang susah. Seharusnya kau bantu orang-orang dengan harta. Nggak akan berkurang tuh harta dengan diserahkan. Nggak akan berkurang. Ya Allah. Dan Allah suruh kita berinfak itu dari pemberiannya. Allah yang kasih sama kita uang. Allah yang kasih rezeki sama kita. Lalu Allah katakan engkau berikan kepada orang. Aku gantiin. Tapi kita tolong. Nanti ajal datang menjemput kita, duit kita masih banyak di dunia ini. Bertumpuk-tumpuk harta kita, dan yang kita sedekahkan masih sedikit. Kira-kira keinginannya kalau datang ajal apa? Allah ceritakan. Coba dibaca. Ayat 10 dan 11. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى عجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجله والله خبير بما تعملون. إذا جاء أجلها. إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada kamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Allahu Akbar jemaah. Ingin sedekah. Nggak ingin lainnya. Allah mengatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalian ini terbuai. Kalian ini terpedaya dengan bermegah-megahan. Banyak-banyakan harta. Nambah lagi, sampai mati. Kalau dikasih uang 1 miliar kepingin 2. Kasih 2 miliar kepingin 3. Kasih 3 kepingin 10. Sampai kapan seperti itu? Tahu-tahu mati. Duitnya ditinggal. Yang engkau berkeringat ya, mencarinya.
Siang malam bekerja, praktek, ada yang merantau, ini itu. Setelah dia tumpuk harta yang banyak, tak tahu, ditinggal tuh harta. Ketika ajal, belum mati dia, belum mati. Ajal datang. Dia mau, ya Allah, kepingin. Coba tunda sedikit. Masih ada duit di berangkas, masih ada duit di sini, masih ada harta di sini. Dia ingin sedekah. Nggak bisa. Nggak ada penundaan. Mungkin dokter menggunakan alat apa? Alat hentak jantung itu. Alat kejut. Ya kalau memang belum waktunya mati, nggak mati dia. Tapi kalau sudah waktunya mati, dokter mengatakan selesai. Haibati fillah. Maka sebelum ajal datang menyebut kita, Allah kasih kita umur. Allah kasih kita waktu. Maka di surat Fatir ayat 37, Allah itu menceritakan tentang penghuni neraka. Teriak di neraka. Allah ceritakan, Allah udah kasih bocoran sama kita. Kira-kira penghuni neraka itu mau apa? Kalau kita ngelihat orang yang dipenjara karena kesalahan, kalau ditanya, engkau kepingin apa? Ayat 37. وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berfikir bagi orang yang mau berfikir? Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Maka rasakanlah azab kami. Dan bagi orang-orang yang zalim tidak ada sekalipun, tidak ada seorang penolong pun. Barakallahu fikum. Semoga Allah menyelamatkan kita dari api neraka. Ketika mereka teriak-teriak minta dikeluarkan, apa yang Allah katakan? Awalam nu'ammirku? Bukankah kami sudah kasih umur yang panjang kepada kalian? Udah dikasih waktu untuk bertobat. Makanya kalau sekarang umurnya 60 tahun dan dia belum bertobat, alasan apa lagi gitu loh? Umurnya 40 tahun belum bertobat, alasan apa lagi? Nggak cukup tuh 40 tahun berbuat dosa. Dan Allah masih kasih kesempatan. Nggak cukup 60 tahun kau sibuk mengumpulkan harta. Apa nggak cukup? Bukan dilarang mengais rezeki. Kita perlu usaha. Kita perlu buat makan, buat kehidupan kita. Tapi jangan diperbudak sama dunia.